Oke, surat An-Nur ya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Tapi yang terjadi kadang-kadang nggak seperti itu. Oke, lihat nih. Yang terjadi sudah pasti seperti itu. Yang terjadi sudah pasti seperti itu. Hanya kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang merasa baik, tiba-tiba suaminya jahat. Aku kan sudah baik, kenapa suamiku dapat jahat? Enggak, lu sebenarnya sama, cuma lu merasa baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sama pas nikah, tapi hijrah setelah itu. Itu yang lebih banyak lagi. Jadi pas nikahnya sama, tapi pas setelah nikah, perempuannya hijrah. Problem lah dengan laki-laki ini. Itu yang banyak juga tuh. Nah itu jadi semuanya sama. Contoh, saya pernah cerita tentang seorang perempuan yang nikah, yang dia nikah sama seorang mualaf. Jadi dia nikah sama seorang mualaf, 3 bulan kemudian mualafnya murtad. Dan tidak hanya murtad, dia ya karena sudah nikah ya, lalu kemudian sudah nikah, sudah berhubungan dan segala macam. Ini cewek nangis-nangis. Kenapa Allah begitu menguji saya? Sementara saya itu menginginkan kebaikan. Saya udah tahajud Ustadz setiap hari. Saya sudah banyak sedekah Ustadz. Saya juga sudah banyak melakukan ini. Saya juga udah mau belajar dan segala macam. Lalu kemudian setelah curhat sampai nangis-nangis, saya bilang sama ibunya, Ibu mohon maaf Ibu, mohon maaf banget. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Ibu sampai sekarang belum kerudungan. Paham maksudnya? Ibu sampai sekarang belum kerudungan. Artinya apa? Artinya wajar ketika ada orang yang ngelihat ibu nggak kerudungan, dia mau. Karena berarti ketika dia milih ibu yang gak kerudungan, bagi dia kerudungan tuh gak penting. Kayak saya dulu, ketika saya gak suka sama orang kerudungan, gak mungkin saya cari orang yang kerudungan. Maka secara logika, cowok baik pasti dapat cewek baik pasti dapat cowok baik. Contoh, lihat ya. Saya setelah hijrah, setelah masuk Islam, saya berusaha memahami agama Islam. Maka saya mulai gak suka dengan orang-orang yang terlalu banyak mendewakan materi. Dulu pacar saya itu orangnya lumayan berada. Dia sering pergi healingnya, pergi ke puncak. Dia sering perginya kemana-mana. Waktu itu, sekarang alhamdulillah mungkin gak begitu lagi. Bagi saya itu udah menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena saya gak suka gaya hidup yang seperti ini. Bisa difahami? Apalagi ketika saya ngomong misalnya alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau ada cewek yang gak baik, dia suka dengan cowok-cowok yang ngomong kayak gitu. Enggak lah, apa sih nih? Panas gue dengernya. Terus pertanyaan saya, kapan ketemu cowok baik sama cewek nggak baik ini? Kapan ketemunya cowok baik sama cewek nggak baik? Di kampus ya. Di kampus. Saya dulu di IPB, aktivitas saya di dakwah. Di mana di dakwah? Di Badan Kerohanian Islam Mahasiswa. Di organisasi keislaman. Di kelas, di fakultas, saya juga punya organisasi keislaman. Ngubek terus di sana. Pagi sampai siang saya kuliah, siang sampai malam rapat, kadang-kadang nempelin di mana-mana poster, nulis, lalu kemudian ngontak orang, datengin adik kelas, ngisi adik kelas dan segala macam. Kapan saya ketemu cewek-cewek yang nggak baik ini? Nggak pernah. Mungkin ketemu pas menjelang subuh. Saya pergi sholat subuh, dia pulang dugem. Itu pun dia suka nggak sama saya? Gak mungkin. Makanya kita itu akan dikumpulkan berdasarkan circle kita. Itu logis banget. Contoh ya, coba ibu-ibu lihat tuh. Ibu nikah kan sudah ya. Di mana ketemu sama suaminya? Coba lihat. Pasti circle-nya sama. Enggak Ustadz, saya kantor di sini, dia kantor di situ. Terus di mana ketemunya? Kan nggak mungkin tiba-tiba ketemu misalnya di supermarket tiba-tiba tabrakan. Wah ini calon istri saya. Kan nggak mungkin gitu. Paham gak sih maksudnya? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada ruangan yang sama, circle yang sama. Nah itu maksudnya kesamaan. Karena orang-orang yang sama biasanya milihnya itu-itu juga. Gitu kan ya? Pertanyaan saya. Kalau orang-orang Chinese biasanya nikahnya sama siapa? Chinese juga. Kenapa? Sekolahnya sama. Ibu dan bapaknya kenal. Tinggalnya juga di situ-situ juga. Kan ngumpulnya kan tinggalnya sama. Lah wajar kalau mereka nikah sama-sama orang Chinese. Yang aneh tuh saya. Orang Chinese nikah sama orang Jawa. Kenapa bisa begitu? Nah itu menurut suatu nggak sama. Kata Ustaz tadi orang dipertemukan dengan orang yang sama. Saya sekelas sama istri saya. Satu organisasi keislaman. Wajar kalau saya lihat dia naksir. Karena saya bersama-sama. Bisa difahami? Maka orang-orang yang naksir itu biasanya frekuensinya sama. Karena sama-sama kelabing gitu kan ya. Sama-sama pergi kelabing. Wah keren nih cewek dance-nya. Wah jadi suka dia. Bisa dipahami? Kalau saya mungkin gak suka sama cewek yang kelabing. Ya gak mungkin lah. Ketemunya juga di mana?
Gitu kan ya. Artinya setiap orang pasti dikumpulkan dengan yang sama. Kecuali kita nabi. Nah, beda tuh. Kecuali kalau kita nabi, ujiannya parah. Nabi Nuh, ujiannya istrinya nggak sama. Nabi Lut, ujiannya istrinya nggak sama. Nah, tapi jarang orang-orang yang ujiannya seperti nabi. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau sekarang kita sudah nikah, ya apapun lah yang tadi Ustadz bilang, apakah kita merasa soleh, ternyata kita nggak sesoleh itu, ataukah kita pas nikah sudah hijrah? Sehingga kita mendapati ternyata pasangan kita bermaksiat. Padahal kita pengennya taat. Sering kali terjadi pada ibu-ibu. Karena ibu-ibu setelah nikah ikut pengajian ternyata baru ngerti. Standar cowok yang benar tuh kayak begini. Lalu bagaimana? Nah itulah sabar yang pertama. Sabar. Kalau bapak-bapak jauh lebih mudah. Karena bapak-bapak adalah pembina daripada istri-istrinya. Gimana caranya? Sering-sering ajak ngobrol. Ingat-ingat kata-kata saya, setiap perilaku pasti karena cara pikir tertentu. Maka yang harus diubah adalah cara pikirnya seperti apa. Maka ngobrol itu penting. Maka ngobrol itu jadi sesuatu yang sangat penting di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ngobrol itulah yang nanti akan mengubah segala-galanya. Misal, istri saya dulu sering nanya, kapan bayar kontrakan? Karena kontrakan kita tuh habisnya bulan September. Biasanya Oktober kita harus kontrakan kita habisnya bulan Oktober. September biasanya kita sudah harus nyari rumah yang baru. Dan selama 3 tahun berturut-turut istri saya selalu sama. Mendapati saya baru punya uang tuh biasanya bulan September. Kayak gitu. September ada uang untuk kontrak. Istri saya nanya, Bi sudah ada belum? Rumahnya di mana? Saya bilang nanti aja lah. Bi sudah ada belum? Nanti aja lah. Bi sudah nanti aja lah. Lama-lama dia ngomongin terus saya marah. Bukan marah, gak enak dengarnya gitu loh maksudnya. Kenapa? Bagi saya, kamu gak percaya sama saya bahwa saya akan berbuat yang terbaik untuk nyari kontrakan. Kan bukan cuma kamu yang perlu, aku juga perlu. Tapi saya juga ngobrol sama istri saya. Dan kita punya Allah. Yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita adalah kamu gak maksiat, aku gak maksiat. Aku coba berdakwah, kamu coba berdakwah. Dan bukankah ketika kita nikah, kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah dakwah dan kamu dukung aku selama aku masih berdakwah. Kalau aku sudah gak berdakwah, kamu baru boleh nanya, kamu tuh ngapain? Tapi selama aku dakwah, insya Allah ini yang kita cari dalam pernikahan. Saya punya surat sama istri saya, surat khitbah saya sama istri. Saya ke istri saya nulis, saya minta 2, dukung saya dalam dakwah dan satu lagi adalah percaya sama saya selama saya gak maksiat. 2 itu aja yang saya minta. Itu ada bukti autentiknya, tertulis. Dan dia balas suratnya, aku akan dukung kamu dalam dakwah dan percaya selama kamu taat pada Allah. Saya bilang ini sudah ada nih. Apa yang kita khawatirkan? Aku juga khawatir sih sebenarnya. Cuma maksudnya gini, maksudnya kalau kamu kayak gitu terus itu juga nggak mengubah apapun. Bisa difahami ya. Nah baru kemudian kita ngobrol bisa diubah. Kadang-kadang ada yang nggak bisa diubah. Kadang-kadang ada beberapa kasus memang perempuannya keterlaluan. Kemarin saya baru dapat kasus yang luar biasa. Ada seorang perempuan sudah nikah sama suami, sudah nikah, dia nggak mau tidur sekamar sama suaminya. Berarti ada masalah kan? Gimana caranya? Cari tahu. Kenapa kamu nggak mau tidur sama aku? Gitu kan ya. Lah kalau misalnya sudah dijawab, contoh misalnya, habis kamu bau sih, ya udah tinggal diperbaiki. Habis kamu ngorok sih, ya udah tinggal diperbaiki. Kan katanya. Tapi harus tahu dulu, mengetahui problemnya apa. Itu penting bagi laki-laki. Dan tenang, insya Allah setiap laki-laki mas diberikan kemampuan untuk berbicara menaklukkan perempuan. Itu semua laki-laki. Jadi ajak ngobrol aja. Kalau misalnya ada temennya atau siapapun yang istrinya bermaksiat, ajak ngobrol. Ustadz, istri saya tuh sudah kayak kaumnya Nabi Lut. Ada nggak? Ada. Kemarin lagi saya ketemu lagi. Ada perempuan memang pelaku. Memang pelaku. Jadi ada perempuan yang abis nikah nggak mau disentuh sama suaminya, nggak mau disentuh literally nggak mau disentuh sama suaminya. Begitu disentuh dia marah. Lalu kan kemudian ya laki-laki kan bertanya kan, ngapain aku nikah? Paham nggak sih maksudnya? Setelah ditanya ternyata ya itu, ternyata penyuka sesama jenis. Nah kalau sudah kayak gitu, ya saya bilang sama orangnya ada 2 kemungkinan lagi mas kalau sudah dapat kayak gitu. Pertama, coba ubah dia. Kalau dia mau kasih waktu, aku kasih waktu kamu 3 bulan. Kamu boleh mengubah diri kamu dan aku yakin kamu bisa dan aku bantu. Tapi kalau masih tidak bisa, ya udah, itulah gunanya ada yang namanya perceraian. Kalau sudah nggak ada yang dicari dalam kehidupan, apa yang mau dicari lagi? Pernikahan, apa yang mau dicari lagi? Kalau gitu tujuan pernikahan apa? Selalu saya ulangi ada 4. Pertama, memperjuangkan sesuatu yang sama.
Itu adalah bagi saya dakwah Allah. Yang kedua adalah dia mencari sakinah, yaitu adalah ketenangan dalam rumah, ketenangan dalam istrinya atau ketenangan dalam suaminya. Yang ketiga adalah mawaddah atau hubungan biologis atau kecintaan cinta dalam bentuk biologis, cinta dalam bentuk syahwat, itu juga dicari di dalam pernikahan. Yang keempat rahmah, keturunan, kasih sayang. Nah, itu adalah 4 yang dicari. Kalau nggak bisa memfasilitasi keempat ini, ya untuk apa menikah? Kira-kira gitu ya. Yang pertama, dulu saya nggak suka dengan kerudung, dan itu karena itu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keluarga, pandangan-pandangan sekitar saya. Karena kenapa? Pertama, saya bukan hanya nggak suka dengan kerudung, tapi saya nggak suka dengan orang Muslim. Kenapa saya nggak suka dengan orang Muslim? Dalam kepala saya orang Muslim itu suka ganggu orang. Dalam kepala saya orang Muslim suka ganggu orang. Yang diganggu siapa? Saya lah. Orang Muslim suka ganggu orang Muslim itu suka marah-marah dan segala macam. Orang kerudungan itu mabuk agama. Orang kerudungan itu seolah-olah dia itu tidak peduli dengan manusia. Mereka itu egois dan segala macam. Kenapa sih lu harus memamerkan kerudunganmu dan segala macam? Hanya saja kadang-kadang ketika saya sudah jadi seorang Muslim, saya jadi tahu pandangan saya itu justru gara-gara saya tidak mampu untuk berbuat itu. Jadi saya nggak suka dengan itu. Misal ya, contoh. Sebelum saya masuk Islam, saya nggak suka dengan orang-orang yang terlalu berlebihan sama orang tuanya. Masuk IPB, itu saya lihat pas mereka ngelepas anak-anak itu nangis. Jadi ibu dan anak tuh kayak peluk-pelukan terus nangis. Saya terus kemudian apa yang keluar dari lisan saya? Alah, kayak film India aja. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Padahal dalam hati saya iri, saya pengen. Kadang-kadang orang nggak suka dengan sesuatu karena orang itu nggak bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua karena informasi yang salah. Informasi yang masuk ke dalam kepala saya, kerudungan tuh munafik. Kerudungan tuh cuma mau terlihat baik sama orang tapi dalamnya nggak gitu. Dalam kepala saya orang-orang yang Muslim tuh adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang suka ngomongin orang, mengganggu dan seterusnya. Dalam kepala saya orang-orang kerudungan itu adalah orang-orang yang mereka itu ya gak peduli dengan orang-orang yang lain dan seterusnya. Itu adalah dalam kepala saya. Begitu saya masuk Islam, apa yang saya pikirkan? Oh, ternyata kerudungan itu bukan itu semua. Tapi kerudungan itu adalah ketika ada seseorang merasa dirinya salah dan dia pengen dekat dengan Allah. Itu kerudung. Kerudungan itu adalah ketika orang merasa ketika dia itu merasa Allah tuh hadir di dekat dia. Itu orang kerudungan. Contoh, saya yakin orang-orang yang gak kerudungan manapun, siapapun itu, saya yakin dan saya sudah banyak lihat artis-artis gitu kan ya, yang semua masih buka aurat dan seterusnya. Itu ibu kira ketika mereka sholat mereka buka aurat? Enggak, mereka tutup aurat. Pakai mukena bagus-bagus semuanya. Mereka tutup aurat rapi banget, bahkan lebih rapi daripada ibu-ibu yang di depan saya bisa jadi. Karena ibu-ibu di depan saya kan mukenanya kan kadang-kadang gak dicuci gitu kan. Enggak menuduh. Cuman kan kadang-kadang gitu kan ya. Kita kan di masjid kan gitu ya, mukenanya kotor-kotor dan segala macam. Ini mukena mereka tuh wah luar biasa, glitter segala macam, bagus lah pokoknya. Itu bagus-bagus mukenanya. Pertanyaan saya, kenapa mereka pas sholat itu pakai mukena? Karena mereka tahu mereka lagi menghadap Allah. Allahu Akbar. Wah, Allah lihat gue nih. Tapi ketika mereka selesai mereka buka lagi. Nah itu, masalahnya kan di sini kan ya. Berarti Allah cuma ada pas sholat. Nah itu misalnya. Jadi cara berpikirnya. Maka saya nulis buku judulnya Yuk Berhijab. Di situ saya memberikan beberapa informasi tentang bagaimana orang harusnya memandang seorang perempuan yang berhijab. Misal, contoh, saya tanya, lebih mahal mana? Lapis legit atau pisang goreng? Lapis legit atau pisang goreng? Oke. Tahu cara buat pisang goreng, Ibu? Bisa buat pisang goreng? Bisa. Gampang atau susah? Gampang. Harganya berapa kalau dijual? 2.500. Boleh ditawar? Kalau beli banyak boleh, Ustaz. Oke, itu pisang goreng. Cara jualan pisang goreng gimana? Pinggir jalan, dikasih nampan pisang gorengnya di sana karena baru dari penggorengan jadi panas, maka masih berasap. Orang-orang beli pagi-pagi. Gimana cara orang beli pisang goreng? Gimana cara orang beli pisang goreng? Biasanya orang suka pisang goreng yang lembut atau yang keras? Gimana cara bedain yang lembut dan yang keras? Ya, pencet-pencet dong. Oh ini keras dan panas. Ah ini aja nih masih baru. Biasanya orang belinya berapa? Pegang-pegangnya 10, belinya 1.
Satu, kesian banget kan? Murah, lalu kemudian semua orang bisa. Bukan saya mendiskreditkan penjual pisang goreng ya, bukan ya. Ini contoh. Saya sendiri suka pisang goreng, tapi ini contoh aja. Oke, harganya 2.500. Beda nggak dengan lapis legit? Lapis legit dibuatnya susah atau mudah? Nggak semua orang bisa buat lapis legit. Dulu ibu saya pas buat lapis legit itu masih pakai kocokan yang dipegangin. Tahu nggak ibu sekalian? Itu saya disuruh pegangin tuh. Jadi saya tahu seberapa pegelnya untuk buat lapis legit adonannya. Sampai ini udah belum mie? Belum. Udah belum mie? Belum. Capek. Setelah ada jadi adonannya, itu dikasih loyang, dipanasin, dikasih alas, terus kemudian dimasukin selapis, masukin ke oven. 5 menit keluarin lagi, udah jadi satu lapis. Ditaruh lagi lapis di atasnya. Ditaruh lagi, dibuka lagi, taruh lagi satu lapis di atasnya lagi. Saya nanya sama ibu saya, kenapa gak sekalian aja? Bantet, gitu dia begitu. Lalu kemudian berapa kali, sampai 30 kali dapatlah selapis itu, baru kemudian dihidangkan. Pertanyaannya, buat itu lama nggak? Lama. Susah nggak? Panasnya luar biasa itu buat itu. Dan ketika sudah selesai dirapiin, dipotong, dikotakin, baru dijual di supermarket. Yang beli siapa? Yang beli siapa? Lihat ya, kalau harga Anda mahal, yang miskin mundur. Ya, kalau orang yang punya harga mahal, kalau produknya mahal, yang miskin mundur. Tapi kalau misalnya harganya murah, yang datang siapa? Mohon maaf, bukan mendiskreditkan kaya miskin, tapi saya cuma ngasih contoh. Gitu kan ya, ngasih contoh. Lapis legit dijualnya di toko-toko, orang kalau sudah beli lapis legit, mau kotak yang manapun sama dijamin. Kenapa? Yang jamin langsung dari pabriknya. Dia ambil kotak manapun sama, baru kemudian ke kasir, dibayar, dikasih plastik, di rumah dibuka, dipotong, baru dimakan. Sekarang saya mau nanya, mau jadi tipe yang mana? Pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Nah, kalau lapis legit berarti jangan dibuka-buka. Karena kalau dibuka-buka semua orang senang. Tapi semua orang senang, semua orang menikmati, tapi nggak beli. Tapi kalau lapis legit sudah dijamin kualitasnya seperti apa dan dia tertutup. Bisa difahami ya. Nah, sekarang balik ke ibu dan suaminya misalnya. Nih, saya mau kasih tips dan trik. Kalau begitu ibu pulang, kalau menurutmu kerudungan tuh nggak bagus misalnya, tanya, kenapa nggak bagus? Nah, di list tuh. Aku nggak mau, kamu tuh terlihat sangat tradisional, terlihat sangat agamis dan segala macam. Oke, kalau sudah dikumpulin semuanya, terus tanya, bagimu harusnya aku berpenampilan kayak apa? Nah, di list tuh, aku maunya tuh kamu seksi dan segala macam. Kamu tuh harus gini supaya kamu tuh terlihat ini segala macam. Terus bilang sama dia, boleh nggak kalau gitu? Aku mau untuk berpenampilan kayak gini, aku mau, tapi cuma untuk kamu. Bisa kan? Paham nggak sih maksudnya? Artinya ini kan ada jalan tengahnya nih. Dan ini yang kadang-kadang juga tidak diperhatikan sama ibu-ibu. Kadang-kadang suami itu komplain, bukan semua dia komplain. Dia komplain itu biasanya dia komplain itu cuma karena perlakuan Anda terhadap dia, bukan semuanya. Paham gak sih maksudnya? Bukan semuanya. Tapi kalau perlakuan Anda kepada dia itu sudah selesai, biasanya yang lain dia gak akan perhatikan. Itu laki-laki itu begitu. Maksudnya gimana Ustaz? Contoh ya, kalau laki-laki ngomel ya, laki-laki ngomel, kamu nih gini, kamu nih gitu, ini gak benar, ini gak begitu. Sebenarnya dia cuma kurang urusan itu aja. Paham gak sih maksudnya? Tapi yang lain jadi dikomplain. Sebenarnya dia cuma kurang dirawat dan cuma kurang diurusin aja. Paham gak sih maksudnya? Contoh lagi ya, kalau dia misalnya lagi gak ada uang, itu semuanya diprotes tuh biasanya tuh. Nah, tugas Anda itu gimana caranya untuk menenangkan bahwa uang tuh bukan segala-galanya. Kalau urusan dia sudah beres, yang lain tuh gak akan dipermasalahin. Pernah gak ngalamin begitu? Nah, jadi coba tanya dulu, ini masalahnya apa sebenarnya, kenapa kamu gak suka? Diskusi aja, open mind. Kan kita kan jangan langsung, dasar kamu itu muslim atau bukan sih? Orang yang kerudungan gak suka. Tahu gak banyak suami-suami yang lain mau istrinya kerudungan gak bisa. Kamu terusnya beruntung punya istri kayak aku, jangan gitu. Tapi tanya dulu, kenapa kamu gak suka? Oh ya aku gak suka karena ini. Nah, jadi bagusnya tuh menurut kamu tuh kayak gimana? Nah, kalau menurut dia suka kayak begini, maka lakukan itu cuma untuk dia. Kan gak perlu semua orang harus lihat kan? Karena kalau laki-laki normal justru menginginkan istrinya cuma bagi suaminya, cuma bagi dia, bukan untuk yang lain. Bisa dipahami ya? Contoh, gak usah agama Islam, agama lain aja. Contoh ya, Anda jalan berdua, mereka jalan berdua nih, bukan muslim nih, jalan berdua. Tiba-tiba ada satu cowok disiulin. Wah, bagus nih. Wah, barang bagus nih.
Marah nggak tuh cowok? Ya pasti marah. Kenapa dia marah? Karena yang harusnya menjadi milik dia itu seolah-olah jadi milik orang lain. Paham ya? Nah maka itulah kenapa di dalam Islam perempuan itu hanya milik suaminya. Dia boleh berbuat apapun pada suaminya. Maka ibu-ibu saya sarankan kalau bagi ibu itu adalah tips dan triknya. Bagi ibu-ibu yang lain sebelum suaminya komplain maka jadilah yang paling bagus bagi suaminya. Karena terus terang saya sebagai seorang laki-laki kadang-kadang juga memberikan banyak masukan pada istri saya. Jangan pakai bergok yang ini, jangan pakai kerudung yang ini. Kenapa? Bagi mata saya nggak bagus. Paham ya? Dan itu kan selera. Dan gak semua suami seleranya sama. Maka tanya, kamu maunya aku kayak gimana? Nah jadikan itu untuk dia. Nah itu insya Allah berpahala. Gitu ya.